pemirsa basa-basi, apa kabar pagi hari ini? Ketemu lagi sama Miss Chick. Pemirsa suka bingung gak sih mau cari perlengkapan pesta itu ada di mana? Miss Chick punya solusinya karena Miss Chick selalu memberikan informasi-informasi yang menarik, chic dan pastinya selalu awesome deh kayak Miss Chick. Pemirsa lihat deh, di sini tuh ya emang lucu-lucu, lihat tuh. Temanya tuh bagus-bagus. Kebetulan ada ownernya, kita kejar. Pak, halo, hai, saya Miss Chick dari Basa-basi. Namanya siapa? Saya Chris. Di sini tuh jelasin dong tentang temanya. Ya, jadi kami melihat bahwa di Indonesia toko yang lengkap untuk toko pesta yang lengkap itu kayaknya belum semeriah ini ya. Jadi kita berusaha agar bagaimana caranya bisa menjadi one stop shopping khususnya pesta. Berarti kalau misalnya one stop shopping, berarti ada banyak tema dong di sini. Ya, tema kita banyak. Hampir mencapai di atas 30-an. Salah satunya tentunya under construction, dinosaur, dan forest. Ini salah satu yang tergolong best seller. Untuk yang remaja ataupun dewasa, mereka mungkin akan memilih yang hanya warna tertentu. Oh, yang solid color seperti ini ya. Kalau gitu Miss Chick mau lihat dong cara pembuatannya, pendekorasiannya ya, tema Paris. Harganya tuh kisarannya berapaan sih? Paling murah berapa, paling tinggi berapa? Ya, kalau contohnya balon latex itu satu piecesnya cuma 2.500. Yang paling mahal mungkin cake stand ya. Cake stand itu ratusan ribu. Sekitar ratusan ribu. Ratusan ribu ya. Terus kalau untuk satu tema itu kira-kira menghabiskan berapa sih? Satu tema full seperti contoh tadi yang tema Paris mungkin sekitar 800 ribu. Di luar daripada cake stand-nya. Ya, kebetulan di awal tahun ini kita lagi ada new season sale dan diskonnya up to 60%, 60%. Up to 60%? Oke deh kalau gitu. Dan pemirsa udah tahu dong gimana sih cara untuk mendekorasi pesta-pestanya. Jadi jangan lupa saksikan terus Basa-basi. Bahasana basi nih. Banyak cara loh untuk merayakan ulang tahun. Kalau memang budgetnya ada, kita boleh sewa yang profesional seperti party planner ya. Jadi mereka yang ngedesainin. Tapi kalau budgetnya terbatas, boleh ke toko yang tadi karena kita tinggal beli temanya apa, kemudian kita ngedesain sendiri. Mas Abi pegangin Mas Abi. Au goyang, au. Gak apa-apa sayang. Ini reaksi orang tua ya kalau ngeliat anak-anak jatuh. Oh iya. Nah inilah kemeriahan ulang tahun saya ya pemirsa ya, seru banget ya. Ya ibu-ibu ya mau nitipin anak sekali. Adiknya belum bisa jalan, jadi taruh di sini. Tayang. Yaudah kita ngobrol di sini aja deh, soalnya Arsinya mau mainnya di sini. Boleh kita ngobrol, kita yang gede ngalah aja deh. Ke dalam. Ini nih. Ini salah satu tantangan loh ketika kita membuat pesta ulang tahun untuk anak-anak. Kita udah ngedesain, kita ngebayangin nanti ngerayainnya di sini. Tapi namanya anak-anak kan maunya nggak bisa diatur. Iya. Nah itu tipsnya gimana tuh? Apalagi anaknya umur 1, 2, atau 3. Ini aja umur 3 waktu itu mau ulang tahun aja ngajak cranky banget dari rumah sampai nyampe restoran sampai tidur, terus tamunya datang dia tidur. Nah itu juga kan biasanya salah satu pemikiran, ngapain sih dirayain juga, kan anaknya juga pas hari H-nya juga belum tentu ngerti. Makanya kalau bisa bikinnya itu jangan makan siang, jadi agak sore, jadi habis dia bangun tidur. Atau coba kita tanya sama Ibu Asyanti yang dari tadi lagi ngeliatin anaknya agak panik ya, takut anaknya makan batu ya Bu ya. Iya baru suka, karena baru belajar jalan kan, terus jalannya masih oleng, jadi kadang kejeduk sini, kejeduk sana gitu. Tuh. Gimana? Oke kita tag team, tadi kan kita ajak ngobrol Nindi, dia ngeliatin anaknya, sekarang kita ajak ngobrol Asyanti, Nindi yang ngeliatin anaknya. Nah itu kan benar pas anak yang namanya anak kecil kan nggak bisa diatur maunya. Nah pas Arsy ulang tahun pertama kan tuh lumayan. Karena kalau ulang tahun Arsy memang sebenarnya bukan maunya Arsy, temanya ya udah pasti mau mamanya karena dia belum bisa punya kemauan. Tapi kenapa aku pengen anak ulang tahun pertama tuh dirayain karena dari keluarga aku dulu juga 2, 3, 4, 5 udah terserah deh nggak usah dirayain. Maksudnya nggak terlalu penting. Tapi pertama tuh kayak gimana sih? Ya kayak penting lah untuk dirayain. Ulang tahun pertama berarti di keluarga lu tuh penting. Pertama sama 17.
Oh 1, Nah, 1 sama 17. Kalau udah, jadi kata mamaku sama mama mertuaku kalau udah 2, 3, 4, kelima atau tapi bisa di sekolah, bisa di mana kan gampang. Tapi kalau 1 tuh rasanya dia punya kenangan nanti videonya, foto-fotonya gitu. Jadi Walaupun anaknya belum ngerti. walaupun anaknya belum ngerti. Pasti gak ngerti sih, kayaknya sampai umur 3 tahun juga gak terlalu ngerti kayaknya. Iya sih. Belum terlalu ngerti. Yang ngerti tuh 5 tahun tuh. 5 tahun udah enak 5 tahun ya. tuh udah enak. iya, Biasanya iya, tuh 5 tahun biasanya banyaknya kadang-kadang suka di sekolah. Terus dia udah punya teman sendiri, udah ada teman les, ini itu gitu loh. Dan udah mulai banyak request sih sebenarnya Iya, ya. Ketika benar. umur-umur Bapak gitu. pengalaman ya? Bukan lagi. Bukan lagi. Apalagi yang cewek ya Pak ya? Apalagi yang cewek, karena request udah tema segala macem, udah jojo hari tuh. Kadang-kadang, pokoknya ulang tahun nanti temanya ini. Nah itu mau nggak mau kita harus pikirin. Kita sebagai orang tua ketika anak request, Pak nanti aku ulang tahunnya mau begini ya. Karena mungkin dibiasain dari kecil pesta, sebenarnya kita harus nurutin atau enggak sih? Nah, Tiap tahun emang harus dirayain atau enggak sih? nah. Ini kan mungkin Ashanti di tradisi keluarganya cuma sampai umur setahun. Ibu kenapa ibu? Dia megang batu gue stres. Oh iya iya iya. Dia tuh demaunya main batu, main yang kotor-kotor. Gak apa-apa, gak kotor gak belajar ya. Ini yang satu lipat meja. Yaudah kalau gitu pemirsa ya nih nampaknya mereka lagi konsentrasi sama anak mereka masing-masing ya. Takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana sekarang kita punya Viti pendapat masyarakat Wendy? Nah, ini pendapat masyarakat tentang perayaan ultah para selebriti. Seperti apa? Ini dia. Miss Cik di sini ketemu sama salah satu pembelinya, kita tanya ini ya. Bunda, hai Bunda. Saya Miss Cik dari Trans TV. Siapa namanya? Dea. Ini adalah videonya Arsy. Ya dia ulang tahun, menurut Bunda ini kayak gimana nih Bun? Perayaan Bagus. kayak gini nih. Keren itu. Aku kemarin sempat pengen nyontoin sih. Oh gitu, berarti nanti Dea ulang tahunnya kayak gini juga? Iya. Kalau menurut saya tuh terlalu over ya, berlebihan banget ya. Iya. Bagus sih, lucu ya untuk ya sekalian juga ucapan syukur kali ya kalau seperti ini. Kira-kira nanti mau ngikutin kayak Arsy? Enggak sih kalau gitu. Ada yang bagus bilang bagian. Main-main. Saya liatin loh Sri. Masalah ngerayain ulang tahun apa enggak jadi pro dan kontra. Ya variasi lagi jawabannya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nggak setuju sih lebih, ya pasti alasannya juga gitu kan. Buang-buang uang atau dan segala macam. Tapi balik lagi kan semua balik ke niat sih. Sebenarnya apa sih kategori buang-buang uang? Menurut lu pestain anak ulang tahun atau pestain diri sendiri ulang tahun tuh buang-buang uang nggak? Sebelum gue tanya ke lu, menurut ibu-ibu buang-buang uang nggak merayakan ulang tahun secara besar-besaran? Buang-buang uang. Maaf, buang-buang uangnya karena alasannya apa? Ibu bilang bahwa ini buang-buang uang. Coba. Coba kita pengen tahu kenapa di sini Jangan mayoritas bilang bilang buang-buang buang-buang uang. uang aja. Alasannya apa Bu? Kenapa Bapak Ibu? jangan dimarahin dong. Enggak dimarahin, enggak dimarahin. Aku jawab ya. Iya, iya. Alasannya karena mungkin budgetnya kali ya. Budget. Budgetnya buat pesta ulang tahun. Wah begitu kan nggak mungkin kalau bagi ibu-ibu Tapi mendingan kalau belanja kali Tapi gitu. kalau ibu ada Mendingan uangnya belanja loh. lebih banget. Mendingan belanja. Kalau lebih banget ya buat momennya harus. Oh harus. Ibu agak kontradiktif ya, buang-buang uang. Tapi kalau ibu ada uangnya, ibu mau ngerayain gede-gedean. Bukan mau, harus malah dia bilang. Oke. Oh jadi kalau ada uangnya mau. Kalau ada uangnya Ya. tetap mau ngerayain. Bener-bener. Intinya sih mau. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita mau nanya nih sama Ashanti dulu deh. Orang selalu bilang pestain gede-gedean tuh buang-buang uang. Setuju gak sih dengan definisi buang-buang uang? Setuju kalau memang kita mendapatkan uang itu kita harus ngutang orang, kita maksain. Aku setuju itu buang-buang uang. Tapi kita orang tua bekerja untuk anak. Pasti kita pengen apa-apa nyenengin sebelum diri kita dulu, pengennya nyenengin anak. Dan ulang tahun Arsy yang pertama kemarin sebenarnya aku tidak mau membuat seheboh itu. Pengennya tuh tadinya cuma ya pesta lah yang penting gitu. Tapi karena banyak yang mensupport gitu kan. Kan enaknya kan kalau banyak kita yang support. banyak yang support. Jadi kadang orang bilang kok maunya mewah-mewah gitu sih. Aku alhamdulillah aku jujur aja aku nggak ada malu untuk ngomong ini bahwa aku banyakan juga dibantu sama orang. Ibaratnya kayak tadinya mau pesta kecil akhirnya Mbak kita mau bikinin ini buat Arsy, kita mau kasih ini Dan loh. sebagai Oh, jadi- hadiah free segitu. Nah, jadi karena banyak, waduh ini lumayan juga kan ya kita nggak terlalu udahlah, keluar uang sekalian lah banyak, ya. tapi disupport orang jadinya kelihatannya jadi gede gitu. Tapi andai pun aku punya uang pun suatu saat yang banyak, pasti aku ingin menyenangkan anak-anakku gitu. Nah, secara realnya berarti penerapan yang Ashanti mau jalanin ke anak Iya.
tuh seperti apa untuk masalah ulang tahun nih, perayaan? Enggak, kebetulan karena aku biasa ngerayain Aurel Azriel ya. Kayak Aurel Azriel dia kan sudah besar. Jadi dia ulang tahun ke-14, 15, 16 nggak ada pesta. Cuma makan teman-teman, makan keluarga. Tapi Sorry Mbak Popi. Selamat ulang tahun ya. Asik dibuat-buat, thank you. Iya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Thank you. Tuh kan seneng ya kalau ada yang datang ucapin selamat terus kita dikasih kado. Kayaknya kan ada yang perhatian kan? Iya benar. Padahal yang nyiapin properti tuh, Bu. Enggak, Mbak Popi bawa sendiri, Mbak Popi bawa sendiri. Iya benar Silakan. seneng. Oke. Penuh, full book, oke? Ya, saya di tengah. Ya, sini, Bapak duduk sebelah saya. Awas, Sip. jomplang. Oke, kita tadi masih ngobrol soal masalah buang-buang uang ya. Iya. Tapi sekali lagi masalah mewah nggak mewah itu subjektif nggak sih? Mungkin mewah untuk sebagian, misalnya gini, penghasilan 5 juta rupiah. Mungkin untuk dia pesta seharga 3 juta itu mewah. Yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kita aja. Artinya nggak maksain Jangan ya? maksain sampai aduh gue minjem duit dulu ya atau aduh besok kita makan diirit-iritin ya demi pesta anak. Nah itu nggak benar gitu. Ya, Benar banget. Jadi sebenarnya gini loh. Pada saat Asati bilang, Nindi agak-agak nutup. Ya karena Langsung di micro expression. nggak tahu nih kenapa sih dia. ya karena Enggak, mungkin gue tuh kadang-kadang tuh ngebilangin orang, kadang-kadang kan kayak, gue gak mau dirayain ulang tahun, enggak gue ngeliat diri gue, nggak usah lah dirayain, gak usah dirayain. Pas udah mau deket sebulan kemudian, duh rayain deh, kasihan gitu. Jadi gue kayak, iya bener, kasihan soalnya. Karena kan gimana ya, anak itu kan kita kadang-kadang pengen ada momen-momen yang kita rayakan bersama di luar acara-acara yang lain. Tapi kan ulang tahun itu paling penting gitu loh kan. Jadi pas kayak mau ulang tahun jadi kayaknya harus hadir gitu tuh apa ya. Nah itu yang terjadi sama gue kayak gitu. itu dulu filosofi saya, anak pesta ulang tahun pertama aja. Tapi begitu di ulang tahun kedua, yaudah deh pesta lagi deh. Bener, makanya gue dari tadi ketawa-ketawa ya. Sampai ulang tahun kelima pesta. Tergantung rezeki orang Bener. tuanya. Mungkin di pesta yang Gak enak hati ya kayaknya, karena pertamanya udah polanya udah terjadi nih. Cuma sebenarnya kalau kita perhatiin ulang tahun itu sendiri, arti harfiahnya tuh sebenarnya apa sih? Artinya adalah mengingat seorang anak telah lahir gitu kan, sebagai gift dari Tuhan untuk kita sayangin gitu. Jadi mengingat, merecognize. Kita juga ulang tahun itu adalah mengingat jasa orang tua kita, menghadirkan kita. Itu sebenarnya arti harfiahnya keberadaan kita di dunia gitu kan. Nah orang tua karena anaknya hadir di dunia ingin mengucapkan syukur. Bentuknya diadakanlah kegiatan ulang tahun, peringatan tadi. Gitu. Nah, Tinggal dikembalikan maknanya, apakah ini tujuannya ingin mengundang keluarga sebagai arti kehadiran anak, sebagai ucapan terima kasihnya tersebut, kemudian apakah dengan cara merayakan ulang tahun itu dengan berdoa, tinggal dikembalikan lagi ke arti harfiah itu sendiri sih. berarti balik lagi bagaimana setiap orang itu kan memiliki sebuah apa ya, kayak tradisi untuk merayakan atau celebrate itu sendiri. Sebenarnya kalau ditanya, ada nggak sih batas wajar untuk merayakan ulang tahun? Ada sih sebenarnya, intinya tadi kan batas wajarnya anak merasa dana ada tadi kan. Tidak berhutang ya? Tidak berhutang. Betul, tadi kan, dana ada mencukupi. Kemudian juga melihat sikon dan kondisi lingkungan. Artinya kalau misalnya tinggal di, kan peringatan ulang tahun tadi ya, keluarga inti dulu gitu loh. Kemudian lingkungan setempat diundang apa enggak. Kemudian kalau dia udah agak lebih dewasa, besar lagi 5 tahun tadi, berarti teman-teman sekolahnya diundang gitu-gitu loh. Penting di sini dapat dari ulang tahun itu sendiri, positifnya adalah bersosialisasi. Jadi si anak-anak ini punya kesempatan untuk bermain, ini kayak gini kan? Iya. Jadi mereka ini akhirnya berteman kan gitu loh. Kemudian makan kue bareng, mereka praktek dong table manner-nya. Tadinya makan, ada aturan-aturan, ini makan bersama teman-temannya. Kemudian sharing dipotong bagi orang-orang. Dan dia belajar untuk appreciate terhadap orang lain dengan memberikan gift. Dia milih kado, apa sih yang dia suka, dia belajar untuk kayak gitu kan. Kemudian juga itu sebagai ajang untuk sosialisasi dengan keluarga, kemudian silaturahmi dengan keluarga. Oke. Itu dia. Itu Nilai-nilai positifnya. positifnya. Oke. Tentu. Ini Pasti ada negatif ya. anaknya barusan makan batu. Iya, barusan anaknya makan batu. Enggak dimakan tadi. Oh enggak dimakan, jilat-jilat doang. Kalau dijilat, itu lagi proses Mbak, itu lagi proses.
Emang kalau setahun. Karena anak kan belajar kan dari semua panca indera. Benar, kan? benar. Jadi Nanti dia kita bakal nyium, bahas lagi, terakhir kita bakal ditelan. bahas lagi. Ya. Soal jangan prosesi bahas. bagaimana Kak Asyanti akhirnya makan batu ya. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Jadi bahan. Halo Mbak, saya Miss Chick dari Basa Basi. Halo. Ih, saya di tengah-tengah. Saya mau tanya-tanya, kenapa sih dirayain atau memang sudah tradisi setiap tahun? Ini karena ulang tahun pertama sih Mbak. Oh, Jadi gitu. ya. Kita sih setiap tahunnya karena ngikutin tradisi juga karena kan kita setiap tahun sekali juga kebetulan buat seru-seruan ngomong-ngomong sama keluarga.